Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, sesepuh dalah bini sepuh agami, wabil khusus panjenenganipun Simbah Haji Ali Mahmudi lan sedaya para ustaz-ustazah ingkang hadir wonten ing majelis taklim kajian tafsir Al-Qur'an wonten ing Masjid Al-Istiqomah. Semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Masjid Al-Istiqomah, para bapak, ibu, kang mas, adik lan mbakyu-mbakyu sedaya ingkang sami rawuh, ingkang tansah kawula hormati. Alhamdulillah, dengan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengumpulkan kita pada malam hari yang mulia, malam hari Jumat. Dikumpulkan dalam keadaan yang mulia, dalam keadaan thalabul ilmi, dan dikumpulkan untuk mengkaji, mempelajari kitab yang paling mulia, yaitu kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kemuliaan-kemuliaan ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kembali kula lan panjenengan besok wonten ing yaumul qiyamah, yaumul mahsyar, dalam keadaan yang mulia. Amin Allahumma amin. Para rawuh jamaah Al-Istiqomah ingkang kawula hormati, kebetulan malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, yaitu malam pertengahan di bulan Sya'ban. Di dalam nisfu Sya'ban niki nggih, malaikat yang bertugas untuk mengawasi manusia, bertugas untuk mencatat amal kula lan panjenengan niki laporan dateng Gusti Allah, ibaratnya dikoreksi. Jadi amal-amal kita niki setiap minggunya, setiap Jumat niki disowanke dhateng Allah. Setiap sebulan nggih ngoten, terus setiap 1 tahun sekali juga dievaluasi, tepatnya pada malam nisfu Sya'ban. Maka monggo kula lan panjenengan
sami sareng-sareng donga dhateng Allah semoga amal-amal kesalahan kekhilafan yang pernah kita perbuat dalam 1 tahun ini Allah memberikan maghfirah, dan semoga amal-amal kebaikan kula lan panjenengan dalam 1 tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kita tafsir Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat ke-52 yang berkaitan tentang ayat atau kisah Woronik. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyati fayansahullahu ma yulqi syaitanu summa yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innadh zalimina la fi shiqaqin ba'id. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi asy-syaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim.
liyaj'ala ma yulki asyaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innadh zalimina lafi shiqaqin ba'id. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna lan orang ngutus sapa ingsun Allah min qablika saking sadurunge sira Muhammad, mir rasulin saking utusan, wala nabiyin lan orang ngutus ing seorang nabi, illa angin idza tamanna nalikane angen-angen alqa mongko nibaaken sapa asyaitonu setan fi umniyatihi ing dalem angen-angene, fayang sahu mongko menghapus utawa ngilangaken sapa Allahu Gusti Allah ma ing perkara yulki kang nibaaken sapa asyaitonu setan, sumayukimu mongko nuli menghukumi sinten Allahu Gusti Allah ayatihi ing pira-pira ayate Allah. Wallahu hale utawi Gusti Allah iku alimun zat kang maha mengetahui, hakimun tur zat kang maha bijaksana. Apa maksudnya? Nah, kita baca tafsir dari Syekh Ibnu Katsir. Qad dzakara katsiran minal mufassirina hauna qissatal gharanik, telah menuturkan tentang kisah-kisah gharanik, yaitu para ulama mufassir. Ulama-ulama mufassir niku akeh sing menceritakan tentang kronologi kisah gharanik. Wa makana mirruju'in katsirin minal muhajirati ilal ardil habasyati dhannal minhum anna musyrikai Quraisy qad aslamu. Cerita-cerita gharanik ini berdampak, berpengaruh dateng tiang-tiang Islam sing nembe hijrah tenggene bumi Habasyah, bumi Ethiopia sekarang, sehingga mereka pulang. Jadi peristiwa Qissatul Gharanik itu terjadi pada periode Makkah, ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya niki banyak mendapatkan perlakuan yang tidak baik, banyak dimusuhi, bahkan banyak disakiti. Terutama wong-wong sing iman tur dia dari golongan orang yang lemah. Golongan yang lemah niku keluargane gak kuat. Tiang-tiang Arab itu ikatan emosional keluarga itu sangat kuat. Makanya wong Arab itu suka menyebutkan bin ini, bin ini, bin ini, bin ini. Lah masalahnya sebagian sahabat niki adalah dari golongan keluarga yang lemah. Seperti kita tahu sahabat Ibnu Mas'ud niku kan wong monco. Wong monco artinya ora wong asli Quraisy, nggih lunga buruh. Cara jaman biyen niku lunga maca angon nggone wong Quraisy nggih. Terus dipupu kaya keluarga. Delalah di tengah perjalanan ketika Nabi mendatangkan nubuah, Ibnu Mas'ud niki nderek masuk Islam. Padahal wong juragan-juragane iki ora seneng wong Islam. Akhirnya dadi pupoh. Nek kaya Abu Bakar, Nabi Muhammad niki ya disakiti tapi juga tidak nemen-nemen. Sebab ana sing diewohi, keluargane akeh.
Tapi ini orang-orang sing lemah seperti Ibnu Mas'ud, kados Ammar bin Yasir, niki kan keluargane bukan siapa-siapa, niki gak dihargai tenggene orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Woprok dikeprok tenan. Nek Kanjeng Nabi atau yang lain itu masih ewoh. Makanya pernah suatu saat niku nggih Kanjeng Nabi niku nembengi ibadah. Kalau ada yang tanya ibadah apa yang dilakukan, padahal pada waktu itu belum Isra Mi'raj nggih, belum datang tentang tata cara sholat, jawabannya adalah ibadah sesuai dengan millati Ibrahim Hanifah, yaitu ibadah sesuai syariat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim yang hanif, yang bersih. Terus bagaimana syariatnya? Ya tidak disebutkan bagaimana. Ketika Nabi niki nembe beribadah tenggene sandinge Ka'bah, datanglah Abu Jahal. Abu Jahal niki terus nek cara bahasane sakniki napa? Ngepruk, ngambleng. Nabi niku dikambleng karo Abu Jahal. Delalah roh wong. Ketika itu Hamzah bin Abi Thalib niku paklike Kanjeng Nabi nembe wangsul berburu. Pamane Nabi sing paling cilik niku Hamzah. Jadi nek paling cilik niku kan karo ponakane meh padha. Lek sing paling cilik. Dilapuri karo tanggane, Hamzah ana apa? Tak sawang-sawang keluargane Bani Hasyim ki wis ora ana ajine. Lho, sapa sing kandha? Aku buktine. Biasanya provokatif. Apa maksudmu? Lah wong ponakanmu wae kampleng karo Abu Jahal kok. Sapa sing ngomong? Aku, saya buktinya. Saya melihat keponakanmu telah dianiaya oleh Abu Jahal. Niki ada gengsi keluarga. Hamzah niku kan Bani Hasyim. Lah Abu Jahal niku Bani Makhzum. Niku padha gedene niku. Cara ibarat calonan niku ya suarane diperhatikan kabeh. Keluarga besar. Kok wani-wani anu keluargaku parani. Nanti parani ketika niku nembe tenggene nggih aula keluargane Bani Makhzum. Celok Abu Jahal, nek kowe nyoto jagoan metu dene. Terus metu langsung mboten diomongi, gendewa panah niki di kan manah niku. Dikeprokke nganti berdarah Abu Jahal. Nggih keluargane mboten ngewangi. Soalnya kalau diwangi terjadi perang antar kabilah. Akhirnya wis ben begitu. Itu. Lah, ngoten niku nek sing ndek keluarga, nek sing ora ndek keluarga ya diidak-idak tenan. Ora ono sing belani. Akhirnya Nabi memberikan instruksi nggih supaya do lunga hijrah ten kene Habasah. Sakniki niku Ethiopia, Afrika Timur. Walakinnaha min tariqin kullaha mursalah, nggih. Banyak cerita-cerita tentang Qissatul Gharanik, nggih. Niki banyak bercampur baur dengan hadis-hadis yang mursal, artinya terputus. Walam aroha musnadatun min wajhi sahih wallahu a'lam. Qala Ibnu Abi Hatim, ini pendapat dari Ibnu Abi Hatim. Hadasana Yunus bin Habib, hadasana Abi Daud, hadasana Syu'bah an Abi Bashir an Sa'id bin Jubair qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Kanjeng Nabi niki membaca surah An-Najm di Makkah. Falamma balagha hadzal maudu, ketika sampai kepada tema atau ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra. Nah niki kan ayat-ayat sing nyebutke tentang pangerane wong Quraisy. Apakah kalian tidak melihat Lata, Uzza, Manat? Qala fa'alqa syaitanu ala lisani. Kemudian setan itu nggih memberikan nibaaken ing dalam lesane Kanjeng Nabi dalam pendapat ini. Tilkal gharani kul ula wa inna syafa'atahunna taturja.
Setan itu ngimboi tentang tilkal gharanikul ula. Berhara-berhara itu adalah burung-burung yang mulia dan syafaatnya sangat diharapkan. Qalu ma dzukira alihatina bi khair qabla al-yaum. Wong-wong kafir niku do tersentak gumun. Aku urung tahu roh Muhammad iku muji-muji pangerane awak dhewe kecuali hari ini. Fasajada, kemudian ya, Nabi niki kan memang syariate di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu ada sujud. Bareng sujud wasajadu, ya. Wong-wong kafir niki do melu sujud kabeh. Fa anzalallah, monggo nurunaken sapa Allah hadil ayat. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Jadi ketika Nabi niku menceritakan tentang Lata Uzza Manat nggih, niku tiba-tiba setan niku mbisiki nggih. Ada sebagian pendapat Nabi niku sampai ngucapaken, tapi pendapat yang sahih Nabi tidak mengucapkan, tapi rumangsane wong kafir iku kaya-kaya ndungu Nabi napa niku menambahkan ngoten niku. Tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atuhunna laturja. Terus wong kafir niku do gumun, weh. Ora kaya biasane. Biasane Muhammad itu selalu mencela dengan berhala-berhala kita. Sekarang kok malah justru memuji ya. Karena Nabi kan terus sujud. Lah maka orang-orang kafir Quraisy niku wau langsung spontan sujud. Kita lanjutkan karena ini nanti banyak pendapat tentang ini. Warwahu Ibnu Jarir an Sya'bah wa huwa mursal, hadis mursal. Waqad rawa, hadis yang tadi yang saya sebutkan tadi mursal. Artinya hadis yang menyebutkan bahwa lesane Nabi niku mengucapkan tilkal gharani kul ula wa inna syafa'atuhunna laturja. Itu hadis yang mursal. Artinya ada sanad yang terputus. Si A kandhane si B kandhane si C kandhane sapa? Urung ngerti iki ya. Itu jenenge mursal. Berarti terputus. Nah, hadis yang mursal berarti bukan hadis yang sahih. Karena syarat hadis itu berpredikat sahih, satu harus muttasil sanadnya. Dari A, dari B, dari C sampai Nabi Muhammad harus jelas. Terus yang kedua, perawinya yang menceritakan itu harus orang-orang yang dobit, orang yang terpercaya. Si A kan dari si B ki mah wonge piye, harus dikoreksi. Nek wonge tidak terpercaya ya tidak sahih maka. Nah, terus yang ketiga, redaksi hadisnya tidak bertentangan dengan redaksi hadis yang lain atau dengan ayat Al-Qur'an. Itu baru dinamakan hadis sahih. Kemudian ada hadis lagi, waqad rawahu Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar fi musnadihi an Yusuf an Hamad an Umayyah bin Khalid an Syu'bah an Abi Bashir an Sa'id an Jubair an Ibni Abbas fi ma uhasibu, dalam perkara yang mereka sangka, asyakku fil hadis anan Nabi saat mereka kanjeng Nabi qara'a bi Makkah surat An-Najmi hatta taha afara'aitumul Lata wal Uzza. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ketika di Makkah membaca surah An-Najm sampai ayat afara'aitumul Lata wal Uzza wa dzakara baki atihi summa qala Al-Bazzar la nu'allimuhu yara muttasilan illa bihadzal isnad tafarrada biwasilihi Umayyah bin Khalid wa huwa siqqah masyhur wa inna ma yarwa hadza min tariqil Kalbi an Abi Shalih
an Ibni Abbas sumarwahu Ibni Abi Hatim. Intinya dalam redaksi hadis yang ini ya, tidak menyebutkan bahwa Nabi itu mengucapkan kalimat tersebut. Akan tetapi perasaane wong kafir sing didungu karo wong kafir rumangsane ada ucapan itu. Padahal ucapan itu datangnya dari setan. Sumarwahu Ibni Abi Hatim an Abil Aliyah wa Anis Sudais mursalan. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang kisah Gharanik adalah hadis-hadis yang mursal. Wa kadza rawahu Ibnu Jarir am Muhammad bin Ka'ab al-Qardani wa Muhammad bin Qais mursalan aidan. Banyak hadis yang mursal. Wa qala Qatadah, ini Imam Qatadah, kana ana sapa annabiyyu nabi yusolli iku salat ingdal maqami ana ing sandingi makom Ibrahim. Pada suatu saat Nabi niku nembe salat teng dekate makom Ibrahim. Idza ta'assa, terus tiba-tiba ngantuk. Fa'alqa syaitanu ala lisanihi wa inna syafa'atuhunna la turja wa innaha lama al-gharani kul ula fahafadhuha al-musyrikun wa ajra syaitan. Kok Imam Qatadah mengatakan kronologisnya Nabi niku suatu saat sholat tenggene makom Ibrahim. Rambung sholat Nabi niku ngantuk, kemudian setan niku nibaaken ing dalem lesane Kanjeng Nabi mengucapkan wa inna syafa'atuhunna la turja wa inna lama al-gharani kul ula fahafadhuha al-musyrikun. Kemudian ini dihafalkan ya. Ucapan ini dihafalkan oleh orang-orang musyrik ya. Terus kemudian ya, dengan bantuan setan ini menjadi menjadi viral. Nah, maka seakan-akan Nabi mendukung dengan sesembahan mereka. Ini juga hadis yang mursal. Ya, hadis yang sahih itu Nabi tidak sampai mengucapkannya. Ya. Jadi Nabi membaca surah An-Najm, kemudian tenggene nopo sekitar makom Ibrahim itu pancen kan tempat sing rame. Tenggene Ka'bah itu adalah pusat dari Mekah nggih Ka'bah. Nek tenggene petane niku kan ngeten ya. Ledokan Ka'bah niku pas tengah pas pusate. Jadi banyak orang berlalu lalang. Karena di waktu 14 abad yang lalu mayoritasnya adalah orang kafir, maka sing akeh liwat di wong kafir nih. Rumangsane ketika Nabi membacakan surah An-Najm itu ada kalimat sing ghoronik, sing ngepek-ngepek ya. Ngepek-ngepek sesembahane orang-orang kafir. Nah, Nabi sujud, lah wong kafir itu terus do melu sujud kabeh. Kemudian berita ini menjadi digoreng viral sehingga para sahabat Nabi sing tenggene Habasyah berprasangka berarti ki wong kafir wis do tobat kabeh. Wis do Islam kabeh. Akhirnya mereka itu kembali berbondong-bondong sampai tenggene Mekah, ternyata itu adalah berita hoax. Ya. Maka berita hoax itu sangat berbahaya. Khususnya zaman sekarang itu ya. Bagi tiang-tiang sepuh sing nembe napa istilahnya mengenal dunia digital, ada WA, ada yang lain sebagainya, itu biasanya muncul berita-berita yang tidak ada kaitannya niku dikait-kaitkan. Misalkan ya. Ono video tentang banjir. Satu video itu betul video nang kono, tapi nanti di video berikutnya itu video zaman tsunami, zaman biyen diketokno kabeh. Itu. Dan teknik-teknik seperti ini itu zaman dahulu itu dilakukan oleh jin setan niku sebelum Nabi diutus niku do baris mencuri-curi informasi dari langit. Satu fakta dibumbui dengan 1000 hoax.
Nggih kados ngoten niku diimboi-imboi. Pamane ada informasi tentang kerusuhan apa. Kerusuhan apa? Pamane kerusuhan supporter. Satu video satu, kok diimboi kerusuhan sing jaman biyen, jaman Ambon, jaman apa di kabeh sehingga wong-wong rumangsane wah luar biasa. Wah akhirnya terus di-share berkali-kali ya. Akhirnya dadekno napa niku suasana menjadi tidak nyaman. Maka di dalam Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala ini meninstruksikan agar kula niku mengklarifikasi atau tabayun. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Sebab bisa saja berita itu nggih akan membuat suatu kerugian pada kaum padahal dia tidak melakukan itu. Nah, ulama itu mengelompokkan berita atau dalam bahasa Arab berita itu yang disebut khobar. Tapi orang Indonesia ketika mendengar khobar, khususnya orang Jawa, muni khobar angel, akhirnya kabar. Kabar itu dibedakan menjadi 3. Pertama ada kabar kidib. Kabar kidib itu kabar berita yang datangnya dari orang yang fasik. Wong sing fasik cara sakniki niku wong sing wis gak dipercaya, kakean goroh. Nek penjelasan di dalam ilmu tasawuf lebih rinci lagi. Ya, apalagi ketika berbicara dalam ilmu hadis, ya. Itu pasti di dalam memberikan penilaian kepada seorang yang menceritakan hadis itu sangat luar biasa, diteliti. Nek cara wong Jawa kan mboten ngoten. Wis ana kadang-kadang ana wong sing wong niku pancen wong elek tapi yang niku jujur kan ngoten biasanya. Tapi nek di dalam ilmu agama niku mboten. Ya kudune wong sing iman, wong ibadah dan jujur ngoten. Itu baru dipercaya. Nah, tidak hanya kebiasaannya saja. Maka ada istilah adalah. Adalah itu adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak membiasakan dosa kecil. Dengan sendirinya kapan wong kuwi gak tahu nglakoni dosa gede dan orang biasakan orang nyepeleke dosa cilik mesti juga tidak pernah bohong karena bohong adalah bagian dari dosa. Nah, nek sing ngeten niki nek sing membawa berita niki adalah orang yang fasik maka beritanya itu berita kidib, ditolak. Terus ada yang kedua itu ada model khobar, kabar berita itu yang ihtimal. Ihtimal itu ditangguhkan, iso iya, iso ora. Nah, itu kabar dari siapa? Satu, anak-anak. Anak-anak itu ya iso iya, iso ora. Nah, jadi kadang-kadang anak-anak itu jujur, tapi kadang-kadang dia itu kurang sempurna di dalam menangkap sebuah berita. Terus termasuk beritanya orang yang tidak normal, wong edan apa saja. Itu ihtimal dipertanyakan. Ndekne iku ya orang ngapusi wong karena wong edan. Cuma kemampuan dia itu yang dipertanyakan. Iso ae yo, iso ae ora, ihtimal. Terus yang ketiga adalah kabar sidik, kabar yang terpercaya. Kabar ini datangnya dari orang sing niku wau dzabit. Ora pernah nglakoni dosa gede lan ora nyepelekake dosa cilik. Nek wong sing model ngeten niki ketika dia menyampaikan suatu kabar berita insyaallah A1 valid. Nah niki wae kan hubungannya kali Qissatul Gharanik, kisah burung, kabar burung. Kabar burung itu bukan sampai sekarang aku kandane. Nek titip duit iku iso kurang, nggih. Nek titip omongan iso wae tambah. Nah, itu bahayanya di situ. Tilkal gharanik, kata cerita Gharanik.
Kita masih mengupas tentang ayat kisah Ghoronik. Qad qara'aha fadallat biha alsinatahum fa anzalallah al-ayah. Fadakhara mangko nyalahaken sapa Allah asyaitona ing setan. Kemudian setelah napa niku kisah burung ini yang berita hoax ini menyebar kemana-mana, kemudian Allah menurunkan ayat berikutnya, ya ayat ini wau ya, untuk mengklarifikasi cerita-cerita yang tidak benar tersebut. Akhirnya orang-orang Islam wis kadung di ini itu meninggalkan Habasah dan sampai tenggene Mekah kembali. Setelah tenggene Mekah, ternyata mereka niku luweh disiksa daripada sing biyen. Nah, karena diceritakan ketika rombongan pertama, orang-orang sing hijrah tenggene Habasah niku ditututi karo tokoh-tokoh Quraisy. Di antaranya ada asmane supe kula sing pernah diangkat menjadi gubernur Mesir. Nanti setelah itu dia masuk Islam. Utusan dari Quraisy itu ngadep Raja Ethiopia, bukan Abraham, Raja Ethiopia. Niku membawa hadiah mas-masan, terus mempunyai permintaan, Pak Duka Raja, orang-orang kami yang dari Mekah ini adalah orang-orang kami yang tidak tahu diri. Mereka ini lari dari kami dengan masalah-masalah cara saiki mereka itu melanggar hukum adat. Maka kami mohon kepada Pak Duka untuk mengizinkan kami membawa kembali saudara-saudara kami yang akan kami luruskan pemahaman mereka. Pertama ditolak saja, tidak bisa. Ora iso. Ini dia meminta suaka kepada saya. Dan saya sudah berjanji untuk memberikan suaka dan melindungi. Zaman biyen niku wis ngoten niku nggih. Mangane sakniki niku ketika ada DPO sing lari di suatu negara kemudian dilindungi oleh negara setempat, itu wajar. Zaman biyen niku ngoten niku nggih. Dan sebenarnya pantangan sekali bagi seorang raja pemimpin, dia itu bahasanya apa? Menarik ucapannya kembali. Jadi wis kadung memberikan suaka, wis kadung berjanji akan menjamin keselamatan, ya tidak mungkin itu akan diingkari kembali. Hari berikutnya utusan dari Quraisy niku matur malih Pak Duka Raja. Jenengan iki kan agamane Katolik. Coba jenengan tanyakan beberapa hal kepada orang-orang yang lari dari kaum kami tentang Nabi Isa dan Bunda Maria. Akhirnya rombongan dari Mekah yang dipimpin Ja'far bin Abi Thalib itu didatangkan. Bagaimana pendapatmu tentang Isa, tentang Bunda Maria? Karpe diplomat dari Mekah ben supaya raja ini nesu. Terus dibacakan surah Maryam. Surah Maryam dibacakan, ternyata jelas di situ tidak ada mencela Nabi Isa, tidak ada mencela Ibu Maryam, justru menempatkannya sebagai perawan suci. Akhirnya raja ini justru malah menangis mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Akhirnya gagal, terus pulang kembali. Nah, malah terjadi peristiwa Ghoronik nih Pak. Peristiwa Ghoronik ketika Nabi sedang beribadah, sedang sholat di dekat makom Ibrahim, kemudian membaca surah An-Najm, ya. Terus orang-orang kafir itu berlalu lalang, mereka niku seakan-akan mendengar Nabi niku mengucapkan ayat-ayat sing Ghoronik. Wa inna syafa'atuhunna la turja wa innaha lama'al gharani kul ula. Akhirnya orang-orang kafir niki terus bersujud kabeh, sujud. Dilanjutkan keterangannya.
Hadatsana Muhammad bin Falih an Musa bin Uqbah an Ibnu Syihab qala unzilat suratun Najm, bahwa surah An-Najm diturunkan. Wa kanal musyrikuna yaqulun, dan orang-orang musyrik ini mereka berkata, lau kana hadzal rajul yadhkuru alihatina bi khairin aqrarnahu wa ashabahu. Seumpamane laki-laki ini, maksudnya Nabi Muhammad, seumpamane Muhammad itu menyebutkan Tuhan-Tuhan kita dengan ucapan-ucapan yang baik, tidak mencela-cela. Walakinnahu la yadhkuru man khalafa dinahu minal yahudi wa nasara. Padahal dia itu tidak pernah mencela-cela Tuhannya orang-orang Yahudi dan Tuhannya orang-orang Nasrani. Nek umpama laki-laki dari Bani Hasyim tersebut mau tidak mencela-cela sesembahan-sesembahan kami, niscaya pastilah kami akan mengakuinya dan akan menghormatinya beserta para sahabat-sahabatnya. Akan tetapi kenyataannya dia itu selalu mencela Tuhan-Tuhan kita dengan cela-celaan yang buruk. Nah, niki maksudnya gitu. Antarane wong kafir Quraisy, orang Yahudi, orang Nasrani ini mempunyai perbedaan. Nek wong Yahudi, wong Nasrani itu mereka masih mempunyai dasar ahlul kitab. Jadi dia itu masih mengucapkan Tuhannya ya Allah. Cuma mereka itu mempunyai kebiasaan sing ngotak-ngatik ayat. Ngotak-ngatik ayat sing asile di halalno dadi diharamno kayak babi dan sebagainya. Terus mereka itu napa niku namine membuat sebuah pemahaman yang rancau tentang Nabi Isa, Maryam, kemudian Ruhul Kudus, dengan pemahaman Trinitas, satu adalah tiga, tiga adalah satu. Tetapi secara napa niku secara esensi ketuhanannya mereka itu kan tetap mengakui Allah Subhanahu wa taala. Berbeda nih orang-orang musyrik. Nek wong musyrik nggih, orang-orang musyrik niku kan memang dekne gawe patung terus disembah. Makanya mereka itu disebut paganisme, penyembah berhala. Nek wong Yahudi dan orang Nasrani, mereka itu mempunyai sejarah yang sama. Mempunyai sejarah nabi-nabi dahulu yang sama, dan ajarannya niku sebenarnya ajaran tauhid. Tuhannya nggih mulai Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa, Nabi Isa niku sebenarnya nggih lurus. Cuma ndekne niku sing bengkak-bengkok dhewe. Lah ini sing diiri karo wong kafir. Padahal ya ana wong Yahudi, ana wong Nasrani. Ning kok gene yo Nabi Muhammad itu kok gak pernah mencela Tuhannya Yahudi dan Nasrani. Sing dicela kok Tuhan Lata, Uzza, Manat, Lata, Uzza, Manat, kan dicela terus. Begitu. Seandainya Muhammad itu tidak melakukan hal yang demikian, saya itu akan toleransi kepadanya. Maksudnya itu. Tapi ini adalah keyakinan. Karena keyakinan akidah itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, cara kasarane zaman biyen niku nek cara saiki ya diarani wis ekstrim ya, pemahaman sing ekstrim. Karena tidak mau mengakui yang lain, mencela-cela. Tapi inilah memang begitu. Nek untuk urusan yang lain boleh, tapi kalau untuk urusan keyakinan ya tidak ada jalan lain. Tauhid harga mati, la ilaha illallah. Allah selain Allah ya enggak diterima. Kadang-kadang di zaman sekarang itu jika tidak berhati-hati kita itu dirancaukan dengan pemahaman-pemahaman liberal, pluralisme dan sebagainya. Maka kita wajib membentengi akidah kita. Kemudian penjelasan ayat ini, karena ayat ini panjang sekali penjelasannya, maka memakan waktu yang lumayan.
Saya tarik kesimpulan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsala min qablika. Bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah, mereka itu akan mendapat ujian yang berat, bahkan difitnah. Seperti yang dialami Nabi Muhammad itu, diberitakan dengan kisah horonik, seakan-akan Nabi itu mengakui Tuhan-Tuhan orang-orang kafir Quraisy. Kesimpulan yang kedua, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan hidayah itu haknya Allah. Artinya inna hudallah. Hidayah itu milik Allah, diberikan kepada siapa saja. Contohnya kayak sing cerita niku wau. Padha-padha ndongakno ayat, ya. Delalah wong sing ndongake ayat nek ora entuk hidayah saka Allah niku bisa pemahamannya lain. Pemahamannya lain. Nek wong sing diberi hidayah karo Allah, dia akan menerima dan akan sami'na wa ata'na. Yang ketiga tentang kabar berita. Bahwa kabar itu terbagi 3. Ada kabar ghaib, kabar ihtimal, dan kabar sidik. Kabar ghaib itu kabar yang tidak terpercaya yang dibawa oleh orang-orang yang fasik. Kabar ihtimal itu kabar yang masih dipertangguhkan, bisa iya, bisa tidak, yaitu datang dari anak-anak kecil atau orang-orang yang kurang normal. Terus yang ketiga adalah kabar sodik atau sidik, kabar yang terpercaya yang datangnya dari orang-orang yang dzabit. Kemudian kesimpulan yang terakhir, ya, keempat, ya, bahwa setiap perjuangan kita untuk mencapai ridho Allah itu pasti melalui ujian-ujian yang berat. Kados sing dialami sahabatnya Nabi. Wis becik-becik ndekne manggon nang Habasah, nggih. Wis aman-aman nang kono mendapat suaka dari Raja Habasah, tapi dia sempat diuji dengan berita-berita sing hoax niku wau, rumangsane nang kono keadaan wis tenang, wis aman, akhirnya kembali ke sana dan ternyata itu adalah kabar berita yang hoax dan akhirnya mendapat ujian yang lebih berat. Tapi itu adalah sebuah tangga agar seseorang mencapai kesuksesan. Jadi keberhasilan harus melalui perjuangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.